Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, ada beberapa hal cara-cara cepat yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Akan tetapi, yang pertama sekali diingat adalah harus memahami bentuk umum dari pertidaksamaan mutlak tersebut. Bagaimanakah bentuk umum tersebut? Miss Lia akan menjelaskan ya. Oke, bentuk umum yang Miss maksud adalah jika nanti yang pertama ada suatu nilai mutlak dari fungsi f(x) lebih kecil dari k. Ya. Yang kedua, jika ada nanti fungsi nilai mutlak dari f(x) lebih besar dari k. Ya. f(x) itu artinya fungsi yang mengandung variabel x. K itu konstanta ya. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana nanti jika ada suatu fungsi f(x) ya, suatu fungsi f(x) lebih besar dari fungsi gx, nilai mutlak dari fungsi gx. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana menyelesaikan jika ada suatu persamaan A di mana A lebih kecil dari nilai mutlak f(x) dan lebih kecil dari B. Dan yang terakhir adalah bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dari suatu fungsi f(x) dibagi nilai mutlak gx ya. Ini lebih kecil dari k. Oke, satu persatu dari ini memiliki rumus dan penyelesaian yang berbeda. Bagaimanakah penyelesaiannya? Perhatikan dalam penjelasan Miss berikut. Stop dulu. Kita masuk ke contoh yang pertama. Dari bentuk yang pertama bahwa ada suatu nilai mutlak f(x) ya, nilai mutlak f(x) ini lebih kecil dari konstanta. Oke, satu hal yang perlu kamu ingat, jika nanti ada tanda sama dengannya tinggal ditambahkan saja ya. Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya jika ada suatu fungsi f(x) lebih kecil dari konstanta, maka rumus mengerjakannya adalah kita buat bentuknya negatif k ya terhadap nilai mutlak f(x) ya terhadap positif k. Artinya kita kalau mau menyelesaikan bentuk seperti ini, kita gunakan rumus yang ini ya, dimana negatif k ya lebih kecil dari f(x) lebih kecil dari k ya. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah nilai mutlak dari 2x kurang 3 ya lebih kecil dari 7. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita masukkan ke rumus yang ini. Perlu diingat, jika nanti ada tanda sama dengannya tinggal ditambahkan saja ya, tidak menjadi pengaruh. Oke, kita selesaikan yang ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ikuti. K-nya adalah ini. Ini adalah f(x)-nya. Ini adalah K-nya. Ya. Jadi negatif K. Berarti negatif 7 lebih kecil dari f(x). f(x)-nya adalah 2x kurang 3 lebih kecil dari positif K. Positif K itu 7 ya. Oke, target kamu adalah menyisakan di sini sehingga tersisa x. Di tengah ini harus tersisa x. Bagaimana caranya supaya di tengah ini tersisa x? Yang pertama, kita eliminasikan dulu negatif 3. Bagaimana caranya? Supaya negatif 3 ini menjadi 0, maka 2x kurang 3 kan ditambah 3 ya. Oke, jadi supaya ini menjadi 2x saja dulu yang tersisa, maka 2x kurang 3 kita tambah dengan 3.
Kalau di tengah kita tambah 3, yang di samping kiri kanan juga ditambah 3. Ya. Oke, negatif 7 tambah 3. Hasilnya negatif 4. Yang tersisa, ini sudah habis ya. Tersisa 2x lebih kecil dari 7 tambah 3, 10. Target kita supaya tersisa x. Supaya tersisa x, maka ini harus kita bagi 2. Karena di tengah dibagi 2, maka yang lain juga dibagi 2. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 4 dibagi 2, negatif 2 lebih kecil dari 2x dibagi 2, lebih kecil dari x, lebih kecil dari 10 dibagi 2, hasilnya 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x berada di antara negatif 2 dan juga 5. Ya. Oke, demikian menyelesaikan jika bentuknya fx lebih kecil sama dengan k. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua tadi adalah jika ada suatu nilai mutlak dari fx ya lebih besar dari konstanta. Ini bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya, rumusnya adalah cukup dengan bahwa menyelesaikannya nilai fx lebih kecil dari negatif k. Ya, lebih kecil dari negatif k, atau nilai fx lebih besar dari positif k. Lebih kecil dari negatif dan lebih besar dari positif ya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang untuk bentuk nomor 2 adalah jika ada suatu fungsi 2x tambah 1 ya lebih besar dari 4. Oke, ini adalah fungsi fx kita. Ini fungsi ini konstanta. Ingat ya, kalau ada sama dengannya tinggal ditambahkan saja. Itu tidak menjadi masalah. Oke, sekarang kita lanjut. Rumusnya adalah fx harus lebih kecil dari negatif k. K-nya 4, fx-nya 2x tambah 1. Maka yang pertama adalah 2x tambah 1 lebih kecil dari negatif k. Negatif 4. Ya. Oke, saya mau di sini tersisa hanya x ya. Maka saya eliminasi positif 1 dengan mengurang 1. 2x tambah 1 dikurang 1, karena di kiri dikurang 1 maka di kanan juga dikurang 1 ya. Ini habis, oke? No, sehingga tersisa 2x lebih kecil dari negatif 5 ya. Tersisa x, ini harus dibagi 2, ini pun harus dibagi 2 ya. Oke, maka yang pertama penyelesaiannya adalah 2x bagi 2, x ya lebih kecil dari negatif 5/2. Ini yang pertama. Yang kedua adalah fx lebih besar sama dengan k. Maka yang kedua 2x tambah 1 lebih besar dari 4. K kita kan tadi 4 ya. Oke, sama seperti tadi saya eliminasikan 1 di sini. Maka saya kurang 1, di kanan juga saya kurang 1. Ini habis, tersisa 2x lebih besar dari 3. Bagi 2 hasilnya adalah x lebih besar dari 3/2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih kecil dari negatif 5/2 atau ya x lebih besar dari 3/2. Begitu menyelesaikan bentuk yang kedua dari nilai mutlak gx. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, maka rumus untuk menyelesaikannya adalah kita membuat ya menyelesaikannya. Oke, yang pertama fx-nya kita tambahkan dengan gx-nya dulu ya, dikali dengan fx-nya kita kurang dengan gx ya lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0.
Oke, bagaimanakah contoh soalnya? Contoh soal untuk yang nomor 3 adalah misalkan ada suatu fungsi 2x kurang 1, ya. 2x kurang 1 lebih besar dari x tambah 4, ya. Jadi ini fungsi dari si fx, ya. Ini fungsi dari si gx. Oke. Syarat pertama, fx ditambah gx. Kita jumlahkan, ya. 2x tambah x. Hasilnya berapa? 3x. Negatif 1 tambah 4. Hasilnya 3. Ya. Dikali fx dikurang gx. 2x dikurang x. X. Ya. Negatif 1 dikurang 4. Negatif 5. Ya. Mengurangkan aljabar misharab sudah bisa ya. Lebih besar dari 0. Oke, bagaimana cara kita menyelesaikan bentuk yang ini? Oke, cara kita menyelesaikan bentuk yang ini adalah sangat gampang. Kenapa gampang? Kamu cukup perhatikan seperti cara yang nomor 3 tadi, ya. Atau boleh dengan menggunakan garis bilangan. 3x tambah 3 sama dengan 0. Kita peroleh ya. Saya kurangkan supaya tersisa x di sini adalah sama dengan pindah ruas ya. Hasilnya x min 1. Kemudian x kurang 5 sama dengan 0. Saya pindah ruas, hasilnya 5. Saya gambarkan dalam garis bilangan. Di sini negatif 1. Kemudian di sini 5 ya. Oke. Saya ambil salah satu bilangan yang ada di antara negatif 1 dan 5. Misalnya saya ambil 0. Ya. Uji 0 ya. Uji 0 ke pertidaksamaan. Ya, kita uji 0 ke pertidaksamaan. Artinya setiap nilai x kita ganti jadi 0. 3 kali 0, 0. Tambah 3, 3. 0 dikurang 5, negatif 5. Kita kalikan. 3 kali negatif 5 hasilnya berapa? Negatif 15. Berarti di daerah ini dia negatif. Ya. Oke, kalau bentuk perkalian dan pertidaksamaan seperti ini dalam garis bilangan, kita tinggal mengganti saja. Kalau di sini negatif, maka di sini positif. Kalau di sini negatif, maka di sini positif. Oke? Tandanya adalah lebih besar dari 0. Berarti kalau lebih besar dari 0 adalah daerah yang bernilai positif. Maka penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai positif. Ya, ini adalah daerah yang bernilai positif. Maka Miss bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana ini negatif 1 ke kiri ya, lebih kecil dari negatif 1. X lebih kecil dari negatif 1. Atau X yang 5 ke atas, berarti X lebih besar dari 5. Ini cara penyelesaian bentuk yang ketiga. Oke. Sekarang kita masuk ke bentuk yang keempat, di mana jika ada suatu nilai mutlak fungsi fx berada di antara konstanta A dan konstanta B. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah cara menyelesaikannya A lebih kecil dari fungsi fx lebih kecil dari B. Atau ini ikut ya, atau ini ikut, bukan dipilih ini atau ini, enggak, ikut semuanya. Atau negatif B lebih kecil dari fx lebih kecil dari negatif A. Dinegatifkan dibalikan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal himpunan penyelesaian dari fungsi fx nilai mutlak dari x kurang 2 berada di antara 1 dan 3. Maka kita kerjakan yang ini. Ini adalah A, ini adalah fx kita, ini adalah B. A, tuliskan 1 lebih kecil dari x kurang 2 lebih kecil dari B 3 ya. Sama seperti menyelesaikan bentuk yang sebelumnya,
kita menginisiasi supaya di sini tersisa X. Supaya tersisa X, min 2 harus ditambah 2 ya. X kurang 2 tambah 2. Karena di tengah tambah 2, kiri kanan juga ditambah 2 ya. Oke, 1 tambah 2 berapa? 3. Lebih kecil dari ini habis ya. Tersisa X lebih kecil dari 3 tambah 2 berapa? 5. Ini yang pertama. Yang kedua, atau negatif B. B kita 3, berarti negatif 3 ya, negatif 3 lebih kecil dari fx, X kurang 2 lebih kecil dari negatif A, negatif 1. Oke, sama seperti tadi, di tengah kita tambah 2 supaya nilai dari fx-nya tersisa X ya. Karena ditambah 2 maka di kiri kanan juga ditambah 2. Oke, ini hasilnya negatif 1. Ini habis. Lebih kecil dari negatif 1 tambah 2 berapa? 1 ya. Oke, jadi X-nya berada di antara negatif 1 dan 1, atau X-nya berada di antara 3 dan 5. Maka Miss tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X berada di antara 3 dan 5, atau X berada di antara negatif 1 dan 1. Ingat, X-nya harus elemen bilangan real. Oke, itu menyelesaikan bentuk 4. Oke, contoh dari bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir adalah jika ada suatu fungsi fx, nilai mutlaknya dibagi dengan nilai mutlak gx ya. Ini lebih kecil dari k. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah kita ubah bentuknya menjadi fx ya. Fx lebih kecil dari k dikali dengan gx ya. Bagaimana contoh soalnya? Contoh soalnya adalah, saya ambil soalnya, nilai mutlak dari 2x tambah 7 ya dibagi dengan nilai mutlak x kurang 1 ya lebih kecil sama dengan 1. Oke, maka yang pertama kita ubah bentuknya menjadi nilai mutlak 2x ya, atau 2x langsung hilangin aja mutlaknya. 2x tambah 7 lebih kecil dari 1 dikali x kurang 1. Kalikan 2x tambah 7 lebih kecil sama dengan kalikan, tetap saja hasilnya ya. Oke, nah setelah seperti ini, kita tadi kembali ke bentuk yang nomor 3, yang dimana ada fx lebih besar dari gx ya. Ingat nggak ingat dia bentuk dari fx, nilai mutlak fx lebih besar dari mutlak gx, dimana cara menyelesaikannya adalah fx tambah gx ya. 2x tambah x 3x ya. 7 tambah negatif 1 berarti jadi 6 ya, dikali dengan fx dikurang gx, 2x kurang x, x 7 dikurang-kurang 1 tambah 8 lebih kecil sama dengan 0. Oke, ini kita selesaikan dulu. 3x tambah 6 sama dengan 0. Kita peroleh nanti nilai 3x sama dengan negatif 6, sehingga nilai x-nya sama dengan negatif 2. Kemudian x tambah 8 sama dengan 0, x sama dengan negatif 8. Maka kita buat dalam garis bilangan ya, negatif 8 dan ini negatif 6. Kita ambil suatu bilangan yang berada di antara negatif 2 ya, negatif 6 dengan negatif 2, negatif 6 dengan negatif 2. Kita ambil suatu bilangan di antara negatif 6 dan negatif 2. Contoh bilangan berapa itu? Di antaranya misalnya negatif 4 lah ya. Uji negatif 4 ke sini ya. 3 kali negatif 4 negatif 12 tambah 6 berarti negatif 6. Negatif 4 tambah 8 4. Negatif 6 kali 4 negatif 24. Maka di daerah ini dia negatif. Mana daerah positifnya? Ya, daerah positifnya ada di sini dan di sini. Lihat soal kita. Soal kita adalah lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0, maka daerahnya adalah daerah negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah
X, di mana X berada di antara negatif 6, karena ada tanda sama dengan ya, dan negatif 2. Demikian penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih.